Selamat siang sahabat pembelajar, semangat pagi, apa kabar? Kita berjumpa kembali di Seminar Online Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa langsung klik juga di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, boleh juga untuk langsung melakukan like pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis kita mengundang seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Danang Priyadi, SPD MMCTM, seorang storyteller, writer, author, dan Kepala Sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, pagi, Indonesia Jaya bersama ARC Indonesia. Nah, luar biasa sekali. Pak Danang pakai apa itu, Pak? Ini ada helm, ada baju pelampung, terus ini juga ada apa ya, dayung. Nah, ini kalau water rescue, penyelamatan di air kalau banjir pakai ini, Jessica. Udah siap ya, Pak ya? Ya, udah siap. Ini perahu. Saya bersandar di perahu ini. Oke, Pak Danang. Oke, selain Pak Danang, hari ini kita edisi spesial karena kita juga menghadirkan Bapak Kurniawan Eko. Beliau merupakan seorang ketua ARC Indonesia, Yayasan Pelayanan Masyarakat Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Eko, apa kabar? Selamat siang, semangat pagi Mbak Jessica, selalu sehat selalu. Tetap sehat selalu Pak Eko dan juga Pak Danang. Oke, tema seminar online kita hari ini adalah Do More for Humanity. Bencana silih berganti di bumi pertiwi ini, misalnya ada banjir, ada tanah longsor, gempa, tsunami, dan sebagainya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong para penyintas bencana? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama tentunya dengan Pak Danang dan juga Pak Eko. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai benar-benar selesai. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja di chat room. Pertanyaannya nanti pada saat sesinya tanya jawab kita akan bacakan dan kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Eko. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin Pak Danang mau intro dulu, silakan penjelasan mengenai Do More for Humanity, silahkan. Jadi ceritanya waktu banjir tahun lalu itu, Jessica, ya, itu teman-teman pelayanan masyarakat, ya, itu minta saya untuk mendongeng cerita pada anak-anak penyintas banjir di daerah mana saja. Itu ada di daerah ada Bekasi, Pondok Gede. Nah, ke sana kita. Nah, saya artinya bagian dari psikososial dari ARC Indonesia ini. Nah, nanti persisnya ada apa di sana, nanti Mas Eko biar menjelaskan lebih banyak. Nanti selanjutnya kita bisa partisipasi dan tanya jawab. Biar waktu ini sepenuhnya ke Mas Eko, ya. Silahkan Mas Eko, Ketua ARC Indonesia. Begitu, Jessica. Siap Pak Danang, terima kasih. Kita sambut sekali lagi Pak Eko, silakan. Mau saya share screen sekarang Pak Eko? Boleh. Terima kasih sekali Mas Danang. Beliau adalah seorang storyteller dan saya punya beberapa bukunya Mas Danang. Ini luar biasa ini. Bukunya Mas Danang ini bestseller semuanya. Tanya jawab tentang 77 plus cara bodoh berjualan. Nah, ini luar biasa ini buku-bukunya Mas Danang. Saya baca terus. Nah, ini tentang ARC Indonesia. ARC Indonesia ini apa? Sebetulnya ARC Indonesia ini adalah kumpulan dari volunteers. Nah, ARC ini awalnya 70 orang lebih yang dilatih oleh sahabat Tagana di
Bogor pada tahun 2018 lalu. Kita latihannya di 2019 karena sebenarnya respon yang pernah kita lakukan beberapa pernah di 2018, yaitu respons Lombok, gempa Lombok yang sangat besar 7,2, lalu gempa dan likuifasi di Palu, Sigi dan Donggala, dan kita melakukan respons juga di beberapa bencana nasional, yaitu tsunami di Banten. Nah, ARC ini didirikan dengan semangat volunteerism. Jadi anggota di ARC yang awalnya adalah 70 orang, sekarang sudah kelebihan lagi 50 orang dari water rescue. Ini sudah menjalani masa-masa penggemblengan di pelatihan, dan juga mereka terjun pada saat bencana-bencana nasional, dan kami pastikan di setiap bencana nasional dan bencana daerah kami ada. Nah, inilah foto-foto, beberapa foto dari tim relawan kami. Yang di tengah itu ada Kak Jefta, ada Kak Selda, ada Kak Oce, ada Kak Dia, ada Kak Danang, dan ada Kak Andreas. Di situ juga ada Kak Dave. Mereka di berbagai bencana. Saya bisa lihat yang di atas itu adalah di bencana Kalimantan Selatan, di banjir Kalimantan Selatan, sama di bencana Sulawesi Barat. Yang di tengah adalah COVID, dan juga di bencana gempa bumi dan likuifasi di Sulawesi Barat. Yang di bawah saya lihat ada di beberapa bencana, yaitu di Jawa Barat dan di NTT yang barusan kita bantu. Dan ini box-box di atas ini, itu Malang, Mas. Itu saya sama Pak Div di Malang. Ini yang bencana Malang yang terbaru, bulan April yang lalu, Malang diguncang gempa 6,8 skala Richter, dan Pak Danang, Kak Dia, dan Kak Dave ke Malang untuk menyalurkan bantuan di sana. Nah, box-box yang di tengah itu adalah bantuan-bantuan dari orang-orang baik, para sponsor, para donatur. Ada selimut, ada makanan, ada obat-obatan, ada pakaian, ada masker. Ya, itu kita salurkan. Di belakangnya adalah truk tentara penuh, full, hampir 2 ton itu ya, Mas Danang ya. Itu disalurkan ke NTT. Ini kalau nggak salah pengiriman ketiga lewat laut. Oke, next. Jadi kenapa berdiri ARC? Ya, ini sejarahnya adalah karena kami merasa, para volunteers ini merasa bahwa Indonesia sudah sangat rentan terhadap bencana, dan pada saat terjadi bencana itu puluhan bahkan ratusan orang meninggal. Ya, jadi pada saat terjadi bencana, Indonesia dikategorikan menjadi peringkat 3 besar untuk bencana gempa bumi, 3 besar juga untuk likuifasi dan tsunami, dan Indonesia mungkin tertinggi untuk bencana banjir dan langganan, dan karena kita berada di sabuk api Pasifik, kita juga bertabrakan dengan sabuk api dari atas. Indonesia menjadi negara yang paling rentan tentang gunung meletus dan juga gempa bumi baik di darat maupun di laut. Nah, ini adalah tim kami KOC waktu respon di Kalimantan Selatan ya, Kak Danang ya. Ya, banjir. Jadi ceritanya di Kalimantan Selatan itu sebulan lebih masyarakat di Sungai Hulu itu kurang mendapat bantuan. Jadi bantuan-bantuan banyak ke area-area yang mudah dijangkau, sementara yang di pedalaman itu ada yang sampai 2 minggu mereka tidak punya
bahan makanan. Dan khususnya untuk wanita dan anak-anak, mereka tidak mempunyai alat-alat hygiene, ya, alat-alat hygiene, sabun, sampo dan sebagainya. Dan ini kami bantu untuk menyalurkan puluhan bahkan ratusan alat-alat hygiene, makanan dan bantuan obat-obatan kepada mereka. Next slide. Nah, kami pastikan bahwa kami akan berada di seluruh bencana tingkat nasional. Ini bukan karena kekuatan kami sebetulnya. ARC itu kalau boleh dibilang adalah para volunteers dan kami memang bergerak dari grassroots, dari bawah. Kami juga bukan yayasan yang besar yang mendapat bantuan sekian juta dolar dari perusahaan-perusahaan itu, bukan. Ini murni dari orang-orang baik yang membantu, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Bantuan-bantuan tersebut kami kumpulkan dan bisa dilihat yang di sebelah kanan tersebut, itu pengiriman kedua kalau nggak salah, itu satu truk full kita kirim lewat Garuda Kargo ke NTT. Itu berupa obat-obatan, pakaian, dan selimut di situ. Itu ada sekitar 1,5 ton kita kirim. Nah, kenapa kami bisa seperti itu? Nah, ini rahasianya. Memang di saat kita memikirkan hal yang sama dan dengan orang yang banyak, universe itu akan memihak gitu loh. Jadi kita benar-benar menjadi sebuah kekuatan masyarakat untuk bisa memberi bantuan kepada yang berkekurangan, terutama yang terkena bencana. Next. Nah, ini adalah Kak Danang sendiri dan Kak Dia dan Kak Dave, dan kami menyalurkan bantuan-bantuan ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Waktu itu Malang terkena gempa bumi 2 bulan lalu, dan sebenarnya korban jiwanya lumayan banyak dan korban yang rumahnya roboh juga lumayan banyak. Tetapi 2 minggu sebelum gempa bumi ini terjadi adalah ada badai seroja di NTT. Jadi apa yang terjadi? Yang harusnya ada bantuan yang besar dari civil society atau dari masyarakat dan pemerintah, semua perhatian larinya ke NTT, dan di Malang agak sedikit tidak terperhatikan. Tetapi kami pastikan kami ada di sana, dan ini kami salurkan lebih dari 40 karton masker kepada rumah-rumah sakit. Ternyata puskesmas, rumah sakit yang ada di Malang tersebut kekurangan masker. Nah, ini kami salurkan masker N95 dan dari orang-orang baik juga yang menyumbang kepada ARC. Jadi kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ingin menyalurkan bantuan kepada ARC, silakan, nanti alamat akan kami berikan dan ada di Instagram juga dan ada di Facebook. Next slide, please. Nah, ini adalah sebagian kecil foto yang kami sampaikan di awal tahun 2020 lalu, terjadi bencana COVID yang sampai saat ini masih terasa. Dan pada saat bencana COVID tersebut, bukan hanya penyintas COVID yang terkena bencana, terutama adalah masyarakat yang rentan, yang artinya mereka secara ekonomi memang sudah sulit, terkena COVID lagi. Nah, pada saat itulah mata pencarian mereka hilang, yang mereka bisa andalkan hanya meminta bantuan, dan inilah yang terjadi. Kami menghimpun bantuan waktu itu sekitar 450 kepala keluarga yang kami salurkan, dan terus aja sampai sekarang kami tetap menyalurkan kepada keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan dan yang sangat rentan, terutama untuk basic food security ya.
itu kami berikan makanan berupa beras, ada yang 10 kg, ada yang 20 kg, minyak goreng, ada juga mie instan, sarden dan sebagainya. Itu kami berikan kepada setiap kepala keluarga yang kami data dan mempunyai kerentanan sangat tinggi. Saat ini pun kami melakukan bantuan ke COVID, tetapi formatnya berbeda. Kami melakukan yang sifatnya penyemprotan rumah-rumah ibadah. Target kami adalah dalam bulan ini 100 rumah ibadah, baik masjid, musola, gereja, pura, wihara, kami lakukan disinfektan. Terutama pada area yang merah dan area-area yang sangat tinggi tingkat penularannya, apalagi di di klaster-klaster rumah ibadah kami melakukan disinfektan di sana dengan melakukan penyemprotan, pengelapan dan sterilisasi dari rumah ibadah tersebut. Next slide. Nah, ini adalah bantuan-bantuan yang kami berikan dari, kalau nggak salah ini waktu memberikan bantuan ke Banten. Jadi bantuan itu bukan hanya dari organisasi ataupun dari kami, tetapi dari civil society atau dari kantor-kantor, mereka bisa dengan membentuk tim kecil untuk membantu ARC. Jadi kami itu bisa menjadi yang sifatnya channeling, ya. Jadi kami berikan informasi di titik ini perlu bantuan, bantuannya berupa makanan atau perlu obat-obatan atau perlu hygiene kits. Nah, civil society itu atau kelompok-kelompok itu menghimpun bantuannya sendiri di sana, membeli sendiri dan silakan kirim. Nanti kami bantu untuk penyalurannya di lapangan. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kami benar-benar ini adalah grassroots ya, dari bawah. Nah, ini untuk membangkitkan semangat lagi bela negara bahwa kita adalah satu payung di Indonesia, kita juga di bawah satu semangat yang saling membantu, guyup, ya. Kita bisa karena kita bersatu dan kita membantu sesama. Itu semangatnya. Next slide. Nah, ini kelihatannya cuma punggungnya, Advent Respon Cepat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak bisa menebak siapa yang berdiri itu, mungkin akan kita kasih hadiah ya, Kak Danang ya, yang sedang berdiri itu ya. Nah, itu adalah seseorang yang sedang bercerita kepada anak-anak yang terkena bencana. Jadi pada saat terkena bencana itu, yang biasanya mendapat bantuan adalah orang dewasa, berupa makanan, sembako, obat-obatan, pakaian. Tetapi yang terjadi adalah anak-anak ini terbengkalai, artinya dia tidak mendapat pelayanan seperti orang dewasa. Padahal anak-anak ini adalah masyarakat yang paling rentan pada saat terjadi bencana. Mereka lah masyarakat yang paling tidak bisa bersuara apa yang mereka rasakan. Jadi pada saat terjadi bencana sebenarnya yang paling sedih, rumahnya hilang, bapak ibunya meninggal, kakak adiknya meninggal, itu sebenarnya anak-anak. Tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan bahwa saya itu sedang gundah, saya itu sedang tidak feeling well. Nah, ini betul sekali, tadi sudah ada yang jawab ini siapa. Ini adalah Kak Danang sendiri, dia bercerita. Nah, pada saat bercerita ini bisa dilihat, padahal ceritanya sangat lucu ya, tapi anak-anak banyak yang cuman melihat ini karena apa? Mereka traumatik. Ya, traumatik ini sangat bahaya sekali di saat bencana. Inilah yang dikembalikan dengan event-event psikososial, dan disinilah peran ARC turun ke lapangan, bukan hanya memberikan bantuan logistik, bukan hanya berupa pakaian dan perumahan dan material, tetapi juga psikososial. Kita bantu dari dalam. Ya, itu sangat
dirasakan dan sangat diapresiasi oleh para penyintas. Next slide. Nah, ini adalah Kak Andreas yang paling tengah, dibantu oleh dokter-dokter, perawat, dan medik dari Rumah Sakit Advent Bandung, dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan dari UNI, dan dari daerah NTT. Ini adalah hari pertama kapal bisa mendarat di Sabu. Bisa dilihat yang di video-video pada saat bencana NTT ada kapal terbalik. Nah, inilah pulaunya, Pulau Sabu. Itu 9 jam dari Kupang. Ini hari pertama bisa masuk, kami pastikan kami ada di Sabu waktu itu. Ini kami memberikan bantuan 450 KK berupa dapur umum, ada juga makanan, obat-obatan, kita masak, kita nyanyi, kita lakukan psikososial kepada anak-anak. Inilah yang kita layani. Waktu itu 13 orang berangkat ke Sabu dengan kapal pertama yang bisa mendarat untuk memberikan bantuan. Ini bantuannya lumayan besar, ada sekitar 4-5 ton yang kami bawa di hari pertama tersebut, dan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Bantuan sebelum-sebelumnya dilakukan dengan helikopter dan dengan khusus dari TNI AL, dan ini pada saat hari pertama bisa masuk kapal Cantika Lestari ke Sabu. Nah, di sampingnya kapal Cantika Lestari itulah kapal yang terbalik tersebut, masih ada di situ. Next. Nah, inilah Kak Andreas. Jadi kalau kita pikir dapur umum itu harus lengkap, ada gas, ada kompor yang besar, ada bahan makanan yang banyak, enggak. Inilah dapur umum yang ada di penyintas, yang ada di Pulau Sabu. Ya, jadi ini yang kita dirikan di Pulau Sabu, ada di Kupang, ada di daerah-daerah lain. Inilah dapur-dapur umum yang kami bantu. Jadi sangat diapresiasi oleh para penyintas, dan makanan apapun yang kami bisa beli, bisa bawa, itulah yang kami sampaikan kepada masyarakat. Yang penting mereka mendapat kalori yang cukup, mereka bisa bangkit kembali, mereka bisa bahagia, kelihatan mereka sudah mulai senyum dan ketawa. Padahal rumah mereka sedang hancur, mereka tidak punya apa-apa lagi, disapu badai dan banjir seroja. Next slide. Nah, ini di Sulawesi Barat, kami juga pastikan kami ada di minggu pertama pada saat ada bencana, bantuan-bantuan yang kami sertakan. Next slide. Ini pada saat kami menghadap Jenderal Doni Monardo bersama staf khusus Presiden, Mas Billy Mambrasar, staf khusus Presiden, Mbak Angki, pada saat awal-awal COVID dulu. Kami memberikan masukan kepada BNPB bagaimana menjangkau informasi kepada para penyintas atau para masyarakat yang berada di daerah 3T, yang terutama di daerah Papua, di Maluku, Ambon, di pulau-pulau terluar, yang tidak terjangkau dengan informasi secara nasional. Nah, ini kami bantu untuk menyebarkan informasi yang benar, agar masyarakat juga tidak termakan hoax. Nah, kami langsung lapor kepada BNPB, dan juga kami membantu Tagana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Next slide. Nah, ini kami juga mempunyai perahu karet, tetapi ini bukan kemampuan kami untuk membeli ini semua. Ini adalah donasi dari Cisdak Amerika, yaitu dari masyarakat Indonesia yang berada di Amerika. Mereka membantu perahu karet karena beberapa bencana banjir di DKI Jakarta itu kurang terlayani oleh ARC. Kami punya personel dan kami punya logistik, tetapi kami tidak bisa melakukan apa-apa karena perahunya sudah habis. Kita tidak bisa. Nah, pada saat ini kami sudah punya perahu karet. Pada saat ada banjir mendatang, kami sudah siap diterjunkan, dan kami sudah ada tim sekitar 40-50 orang sudah kami latih water rescue untuk menyelamatkan masyarakat dan penyintas di air. Next slide.
Nah, ini adalah beberapa kegiatan psikososial. Ini adalah anak-anak yang rumah dan gerejanya runtuh. Jadi ini Kak Dave membantu mereka dengan pelayanan psikososial di sana, dengan mengajak mereka bernyanyi, membaca Alkitab lagi. Kalau yang Muslim kembali ke untuk bisa mengaji lagi, itu untuk memberikan semangat dan motivasi dan spirit kepada anak-anak supaya mereka kuat dalam menghadapi bencana. Next. Nah, ini adalah visi misi ARC supaya kita menjadi inspirasi untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Kami pastikan kami akan berada di minggu pertama pada saat terjadi bencana, dan kami juga ingin menjadi bagian dari respon bencana alam di Indonesia secara holistik, dan kami menyatakan siap pada saat ada bencana apapun di Jabodetabek yang merupakan bencana provinsi atau skalanya nasional, dan kami juga terus melatih anggota kami di dalam baik secara skill maupun pengetahuan, dan supaya kami bisa melayani masyarakat dan di hal kemanusiaan ini secara lebih baik lagi. Next slide. Nah, ini struktur organisasi. Next slide. Ini struktur organisasinya. Next slide. Oke, ini adalah alamat kami. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa memfollow Instagram kami di Advent Respon Cepat. Bisa juga mengontak nomor telepon yang di atas dan alamat kantor kami di Jalan Pinang Ranti Timur, nomor 106. Ini sangat strategis karena di dekat pintu tol Taman Mini. Jadi cuman kurang dari 5 menit dari pintu tol Taman Mini sudah akan sampai ke kantor kami. Jadi terima kasih sekali atas atensi, atas bantuan, atas perhatian dari masyarakat Indonesia terhadap ARC. Dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator dan Mas Danang, silakan. Terima kasih luar biasa sekali Pak Eko. Kita jadi lebih mengenal ARC Indonesia seperti apa. Mungkin dari Pak Danang boleh menambahkan terlebih dahulu sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Danang. Ini perahunya ini, bantuan dari Diasdak Colorado Amerika. Nah, ini ada di belakang saya. Jadi kita masuk ke Indonesia Belajar agar gini Jessica, supaya Indonesia Belajar ini bukan hanya wacana inspirasi saja, tapi langsung action, bertindak, terutama untuk para penyintas bencana, gempa, banjir, dan seterusnya. Saya sapa Mas Trias dari Cilacap. Nah, itu dekat laut gambarnya. Nah, itu kalau ada bencana kita siap ke Cilacap, bantu ke sana. Mas Trias tinggal calling atau WhatsApp aja ini. Ardian Tiu. Kita siap-siap ada Megatras di selatan. Siap. Fitra Blitar. Nah, Blitar kemarin juga kena itu sehubungan dengan Malang. Bahkan ada khusus Blitar juga ya Mas Eko ya. Blitar kena juga. Ini ada Nicola dari Semarang ya. Semarang senyum manis seorang ya. Sementara ini kemarin bencananya itu terbakarnya tempat pedupaan itu ya Sampokong ya. Untuk Raja Philip dan Endah tadi Mbak Endah ya, kasih alamat lengkap, nanti saya kasih kirim buku terbaru saya. Ya, Happy Vanessa, thank you Mbak Sheila, Mas Agus Wibowo, Bapak Ibu ya, Ibu Sunarsih ya, boleh kirim alamat lengkap untuk pengiriman buku saya juga. Ya, terima kasih juga Ibu Kus Intia, ya, lalu Ibu Sutijab, Ibu Diah Murti, terima kasih sudah bergabung. Nah, silahkan yang belum punya buku saya boleh kirim alamat lengkap, nanti saya kirim biar tambah bahagia ya di saat bencana sekalipun. Oke, silahkan Jessica untuk dilanjutkan kalau ada tanya jawab atau apa. Ya, oke silahkan. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Eko. Mungkin kita akan mulai ke sesi tanya jawab.
Terima kasih pemaparannya Pak Eko dan juga Pak Danang. Mungkin dari sahabat pembelajar apabila ada pertanyaan boleh langsung tulis saja di chat room karena kita akan sudah mulai. Saya mau tanya Mbak. Ya, silakan Pak Trias. Ya, terima kasih atas pemaparan Pak Kurniawan Eko. Luar biasa ya. ARC memberi bantuan di banyak daerah yang terkena bencana, di NTT, di Malang, di Kalimantan, Sulawesi, dan datang di hari-hari awal. Kapal pertama kali bisa merapat membawa bantuan donasi dari ARC. Malang yang terlupakan ternyata ARC datang awal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ARC itu singkatan apa? Kemudian donasi atau dana yang didapatkan ARC dari mana saja? Karena tadi salah satu juga dari Amerika, dan pemberian donasi itu bisa sedemikian cepat. Berarti saya membayangkan ARC memiliki dana yang cukup banyak sehingga begitu ada bencana di minggu-minggu pertama bisa mengirimkan ke daerah yang terkena bencana. Itu dua pertanyaan saya, Pak Kurniawan Eko. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Trias. Mungkin silakan menjawab Pak Eko atau Pak Danang terlebih dahulu. Silakan. Mas Eko. Ya, Terima silakan. kasih Pak Trias atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali Pak. Kami punya duit apa enggak? Enggak punya Pak. Kami enggak punya duit. Tapi kami punya semangat Pak. Dan kami punya teman Pak. Teman dan semangat inilah yang membuat kami, dan kami punya kerinduan untuk melayani. Ya, jadi di situ dulu Pak. Kalau Bapak tadi lihat, hari pertama kami bisa tanggal 4 dan 5 Badai Seroja, tanggal 6 kami kirim tim 5 orang ke NTT Pak, tanpa uang Pak. Yang kami lakukan, saya cerita nih Pak, curhat ya. Yang kami lakukan, kami telepon ke salah satu petinggi di Garuda Indonesia, kami minta kursi, dimanapun juga, mau di belakang oke, kami mau kirim dokter, kami mau kirim bantuan selimut, kami mau kirim bantuan makanan 1 ton. Lah kok dikasih sama Garuda Indonesia, itu baiknya Garuda Indonesia. Lalu selimut dan bantuan dan obat-obatannya dari mana? Dari kantong kami? Enggak Pak. Nah, kalau ada 1000 dulu ada sempat film milioner itu loh Pak, Call a Friend. Call a Friend. Nah, kami call a friend Pak. Call a friend, lah kok dikasih selimut 1000 dikasih, obat-obatan hampir 400 kilo dikasih, bantuan makanan dikasih, uang saku dikasih. Nah, itulah semangatnya Indonesia, guyupnya Indonesia, semangatnya sahabat-sahabat ARC. Sehingga itu yang melibatkan, kelihatannya kami besar dan kuat dan hebat. Enggak Pak. Kami cuma punya teman, kami punya semangat, dan kami punya guyup. Nah, ini bantuan perahu dari mana? Dari Amerika. Iya, itu dari masyarakat Indonesia yang ada di sana, yang punya semangat yang sama Pak. Melihat saudara-saudara kita terkena bencana, terkena banjir, lah kok banyak yang tidak terbantu. Nah, itulah, jadi kami tidak menerima uang Pak. Tok beliin sendiri, kita terima barangnya. Nah, itu Pak, itu luar biasanya masyarakat Indonesia yang ada di Amerika. Kami sangat terima kasih yang dengan masyarakat Cisdak yang ada di Colorado. Jadi ini masyarakat Indonesia yang ada di Colorado yang mempunyai kerinduan untuk membantu sesama. Mudah-mudahan membantu informasi tersebut Pak Trias. ARC tadi singkatan Advent Respon Cepat. Jadi Ya. kita aksi respon cepat. Begitu ada bencana langsung kita berangkat. Begitu Mas Trias. Baik. Aksi respon cepat, ARC, aksi respon cepat. Oke, ini bagi saya luar biasa lah ya, bahwa tidak ada stok barang, tetapi menjadi penyalur bagi yang lain untuk diberikan kepada mereka yang terkena bencana.
apakah atau bentuknya seperti apa sebagai apa ya, terima kasih atau tanggung jawab bahwa dana atau donasi yang diberikan oleh orang-orang yang baik itu benar-benar sampai kepada mereka dari pihak ARC, bentuknya seperti apa? Ini loh buktinya bahwa donasi Anda itu sudah sampai kepada yang membutuhkan gitu. Terima kasih. Pak Danang ingin menjawab, monggo Pak. Ya kita kasih itu foto-foto, video-video bukti kita sampai sana. Terus kita gunakan apa? Karena bantuan tadi bukan hanya sekedar uang. Ya kalau seperti tadi ditunjukkan di Malang tadi itu kan seperti masker N95 yang saya pakai ini. Ya makanya kita foto di rumah sakit yang kita bantu dengan dokter-dokter, lalu tanda terima mereka gitu. Dan misalnya ada pakaian-pakaian yang pantas pakai, ya itu dus-dus apa kirim kemana, kita tunjukkan itu foto-foto video dan teman-teman kita yang berjuang di sana. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi mereka ngelihat sendiri itu sampai di tempat gitu loh. Dan biasanya misalnya di NTT yang menerima itu lalu memberi kesaksian, terima kasih kami sudah menerima bantuan dari ARC. Nah, itu seperti itu. Jadi video itu langsung yang bicara orang sana yang menerima gitu Mas Trias. Sehingga kan oh iya betul nyampe gitu Mas Trias. Mas Eko tambahin Mas Eko. Iya, betul sekali Pak. Jadi setiap penny atau setiap rupiah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan donasi-donasi itu kami laporkan kepada para sponsor-sponsor kami, dan kami juga punya komisi pengawas Pak, dan dibilang dewan pengawas itu sangat ketat Pak. Jadi akan sangat mengawasi segala jenis bantuan sampai di lokasi, baik dana maupun bantuan barang itu diawasi, dan dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian mudah-mudahan amanah Pak Trias. Jadi semua sampai kepada yang membutuhkan. Bahkan kami juga diberikan lebih terakhir itu bersama Rotary Club itu 2 kontainer penuh Pak. Ini baru tiba minggu lalu ke NTT, itu ada berupa pompa air, ada makanan, pakaian yang paling banyak, pakaian, obat-obatan, itu bersama Rotary Club 2 kontainer lebih, dan luar biasa Pak. Jadi pertemanan itu dan guyup itu di Indonesia sangat besar, dan kami sangat berterima kasih kepada orang-orang baik yang mempercayakan bantuannya kepada ARC, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan nasional, dan ini bisa kami bangun lagi ARC-ARC di daerah-daerah agar ini menjadi kekuatan bersama, Pak. Bahwa guyup dan volunteers itu masih ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Jadi semangat saling membantu, semangat saling bersama-sama, dan terutama akuntabilitas itu dijunjung tinggi. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan Pak Trias. Terima kasih. Saya tambahin ya, jadi gini Mas Trias, jadi ada itu bagian-bagian kita itu misalnya safety first, water rescue, itu bagian orang-orang yang langsung terjun saat bencana. Kalau saya biasanya kemudian itu kalau sudah reda, itu maka ada yang namanya psikososial atau trauma healing. Tapi ada yang saat bencana tadi yang bagian masak kayak Pak Andreas tadi. Jadi ada bagian dapur umum juga. Selain yang melayani yang penyintasnya yang terkena terdampak, lalu ada yang menyiapkan makanan. Lalu saya biasanya beberapa hari atau beberapa saat kemudian itu kalau sudah tenang itu anak-anak itu trauma healing atau psikososial. Nah seperti NTT tadi disampaikan Mas Eko, kelihatannya sudah lewat ya Mas Trias atau di Malang? Belum. Lah rumah yang rubuh ratusan itu memang udah berdiri. Halo? 2.000 lebih rumah loh Mas Trias, rusak ringan, rusak berat. Jadi kebanyakan kalau orang bantu pertama doang. Tapi sampai sekarang itu harus dibantu lagi. Nah kami juga memperhatikan masih mengumpulkan dana untuk NTT untuk tadi Mas Eko sebutkan kayak pompa air dan seterusnya. Jadi nggak hanya sekali.
Kalau yang rubuh, yang banyak rumahnya sampai rata tanah, tempat ibadah, tempat sekolah, yang saya lihat di Malang itu rata sampai tanah, Mas Trias. Jadi nggak bisa sekali datang selesai kan? Nah, tetap harus ada bantuan lagi untuk pembangunan rumah itu, rumah tempat tinggal layak pakai, begitu. Begitu, Mas Trias ceritanya. Ya, luar Silakan. biasa. Siap, ART terima luar kasih Pak biasa. Danang Saya dan baru Pak mendengar Eko. ini. Mungkin Maju Pak Trias terus. sudah selesai bertanya? Silakan Pak Trias, apabila masih ada pertanyaan, apa sudah terjawab? Bukan pertanyaan. Support untuk maju saja, support dari jauh. Maju terus. Terima kasih Mas Eko, Mas Danang. Makasih, Mas Trias dari Cilacap, tepi laut, kelihatan tuh ya. Tidak perlu Terima datang ke kasih, Cilacap. Mas Trias. Takut ada bencana. Jangan ada bencana di Cilacap lah ya. Nanti kalau Oh. ARC datang berarti ada bencana. Ya. Terima kasih support dan doanya, Mas Trias. Tapi mantap, ARC maju terus. Saya dukung. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Trias, semoga terjawab, dan terima kasih juga pemaparannya Pak Danang dan juga Pak Eko. Mungkin dari sahabat pembelajar yang lain masih ada pertanyaan, silahkan boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Mungkin saya akan langsung bertanya kepada Pak Danang atau Pak Trias ya. Sebetulnya Pak ARC ini sudah berdiri sejak kapan ya Pak? Dan syarat dan ketentuan untuk masuk sebagai volunteer itu apakah ada? Silakan. Sego. Ya, secara volunteerism ini sudah berdiri di tahun 2018 ya. Pada saat adanya bencana di Garut, Jawa Barat, itulah sebenarnya tim cikal bakal tim ARC sudah terbentuk. Dan pelatihan pertama kali itu di 2019 awal, dan itulah mulai terbentuk organisasinya, tetapi secara legal di 2020. Nah, untuk menjadi volunteers itu gampang. Tadi ada bit.ly-nya di halaman terakhir di PowerPoint tadi untuk menjadi volunteers, atau hubungi ARC di Instagram kami @fan_respon_cepat. Silakan bergabung di situ untuk DM kami akan respon siapapun juga yang ingin menjadi volunteers atau mendirikan ARC di lapangan dan di lokasi-lokasi. Kalau Pak Trias berkenan membuat ARC di Jawa Barat, di selatan, untuk Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, di daerah bawah, itu sangat bagus sekali Pak, karena kerentanan bencana di selatan Jawa Barat itu dan di selatan Jawa Tengah itu sangat tinggi ya, karena sudah diprediksi pernah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di sana. Jadi itu merupakan sebuah early warning. Pernah terjadi bencana itu cuma ulang tahun aja. Mau ulang tahun, mau dekade, atau mau ulang senturi. Mau setiap 10 tahun, setiap 50 tahun, setiap 100 tahun, tapi pasti akan terjadi lagi. Jadi silahkan untuk membuat tim-tim ARC di daerah-daerah. Tim kami akan sangat berkenan untuk membantu melatih di daerah-daerah. Jadi yang akan kita buat dalam waktu dekat adalah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Selatan. Sudah ada permintaan 30 orang yang ada di sana mau dilatih untuk membentuk tim ARC daerah. Seperti itu. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Eko. Mungkin Pak Danang ingin menambahkan, silakan Pak Danang. Ya, jadi semua orang itu bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuan, talenta, bakat masing-masing. Kalau saya itu karena jadi storyteller, suka cerita sama anak-anak, nah saya bagian masuk ke psikososial. Kalau yang tangguh, kuat, mungkin kayak Mas Trias ini, nah itu bagian depan, nah itu bisa aja itu yang di safety first ya, atau mungkin water rescue dan seterusnya. Tapi kalau kayak Jessica yang pintar masak, nah itu bisa bagian di dapur. Bisa masak untuk 1.000 sampai 4.000, 5.000 bubur. Wah, itu juga ada dapur khusus, biasanya ada semacam kayak truk gitu, Mas Trias. Jadi sekali masak itu udah langsung bisa untuk ribuan orang.
karena kalau datang begitu terutama anak-anak dan ibu-ibu itu kan juga paling enggak bisa kita masak untuk 1000 bubur kacang hijau 1000 gelas. Begitu, jadi tergantung macam-macam ya gitu Jessica. Jadi semua bisa berpartisipasi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Eko. Mungkin dari sahabat pembelajar yang lain apabila ada pertanyaan boleh langsung tulis saja di chat room-nya karena kita masih punya sedikit waktu. Seperti yang tadi Pak Eko juga cerita ya, ternyata memang berapapun itu diterima ya Pak untuk volunteernya ataupun sumbangannya. Yang penting lebih baik tuh lebih seperti niatnya gitu ya Pak ya. Ya. Dan saya punya satu pertanyaan untuk Pak Danang dan juga Pak Eko. Banyak sekali orang-orang yang memang mau membantu bencana, tapi tuh mereka nggak tahu bagaimana caranya. Nah, menurut Pak Eko dan Pak Danang, apakah ada beberapa cara untuk kita membantu dan tentunya harus ikhlas ya? Bagaimana nih menurut Pak Eko dan juga Pak Danang cara untuk kita membantu para penyintas bencana ini? Silakan. Jadi kalau sebelum bantu orang lain harus bantu diri sendiri. Misalnya di water rescue ya, kita kadang-kadang mau menyelamatkan orang lain, tapi caranya harus tahu, maka dengan latihan, bisa dengan teori dan nanti praktek. Karena kalau kita nggak tahu teori dan prakteknya, misalnya kita mau menolong orang yang mau tenggelam, kita rangkul, dia nanti kan akan tenggelamkan kita, malah kita jadi tenggelam, malah bisa hilang semuanya. Jadi memang harus ada pelatihan-pelatihan dari teori dan praktek. Selengkapnya Mas Eko, silakan Mas Eko. Betul sekali yang dipaparkan oleh Pak Danang, membantu bencana tidak harus secara fisik ya. Artinya, artinya tidak semua bisa terjun ke lokasi bencana, karena pada saat terjun ke lokasi bencana tersebut, itulah resiko yang sangat besar untuk masyarakat atau pemberi bantuan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mempercayakan kepada para profesional yang sudah terlatih dan tersertifikasi untuk melakukan bantuan tersebut. Misalnya, bantuan untuk evakuasi pada saat terjadi gempa bumi atau evakuasi pada saat terjadi banjir. Jangan melakukan hal sendiri, tetapi justru mencelakai diri sendiri. Itu banyak sekali terjadi. Jadi mungkin percayakan kepada yang sudah terlatih, percayakan kepada yang sudah bersertifikasi untuk melakukan rescue ya, terutama pada saat awal-awal terjadi bencana. Nah, bagaimana untuk menyalurkan bencana? Bisa untuk mengumpulkan bantuan-bantuan di lingkungannya, di lingkungan masjid atau di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan kantor, dan bisa menyalurkan ke organisasi-organisasi yang terpercaya untuk bisa menyalurkan bantuan tersebut. Bantuan itu bisa berupa barang, bisa berupa juga pakaian, obat-obatan, dan dana juga. Itu saja dari kami penjelasannya. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak Eko dan juga Pak Danang, luar biasa sekali hari ini pencerahannya, dan ternyata memang kita nggak boleh terlalu gegabah untuk bantu, tapi lebih baik kita jangan mencelakai diri sendiri seperti kata Pak Eko, lebih baik kita langsung hubungi aja ARC ya Pak. Oke. Pak Danang dan juga Pak Eko, terima kasih atas hari ini, tidak nyangka ternyata sudah jam segini. Terima kasih juga bagi sahabat pembelajar sudah hadir untuk seminar online kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Danang. Mungkin sebelum saya tutup, Mas Eko dan juga Pak Danang boleh melakukan closing statement, silahkan. Do more for humanity. Kalau kita bukan saudara seiman, kita adalah saudara sekemanusiaan. Siapapun kita harus kita bantu karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Jaya selalu Indonesia. Jaya ARC Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali atas Indonesia Belajar. Mudah-mudahan kita
sama-sama belajar, kami juga masih belajar dalam memberikan bantuan kepada para penyintas bencana. Semoga ke depan pada saat terjadi bencana kami pastikan kami berada di sana untuk meringankan beban dan penderitaan dari masyarakat dan terutama anak-anak dan wanita yang terkena bencana. Terima kasih sekali atas waktunya mendengarkan pemaparan kami dari Advent Respon Cepat. Terima kasih Bapak Raja Philip, Kemendagri MPB. Siap, saya kirim buku Pak ya. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Danang. Oke, terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tidak terasa kita sudah di ujung acara. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk hari ini kita akan langsung memasukkan ke dalam YouTube. Kita akan proses terlebih dahulu. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam YouTube untuk sesi hari ini. Jadi sahabat pembelajar jangan lupa langsung subscribe YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi yang ikutnya tadi baru telat atau masih setengah, mau lihat lagi juga bisa. Gitu. Siap, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kita berjumpa lagi lain kali. Terima kasih juga Pak Danang. Kita akan jumpa Pak Danang lagi di minggu depan. Maju terus, salam tangguh. Lalu, terima kasih. Tetap semangat. Thank you.